sebagai nilai bahagia, sebagai ketenangan batin. Nabi mengambil makna ketenangan batinnya fi salati, justru ada dalam ibadah sembahyang. Allah yang menjadikan manusia, Allah pula Maha tahu di mana manusia bisa mendapatkan damai. Adakah damai dalam rihlah sejadah semata? Tiada kedamaian di sana. Adakah damai itu dalam punya pangkat jabatan? Tak ada damainya di sana. Adakah bahagia dalam punya harta dan kekayaan? Tiada bahagia jaminan di sana. Andai pangkat, jabatan, kekayaan menjamin manusia bisa tenang, bisa damai, maka Fir'aun jauh lebih bahagia dan damai jika dibanding dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Andai kekayaan menjamin manusia bisa mendapatkan nilai bahagia, maka Qarun jauh lebih bahagia daripada Musa alaihissalam. Andai kekuasaan menjamin manusia bahagia, maka Namrud jauh lebih bahagia daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak, saudara, Allah tidak letakkan bahagia di sini. Allah Maha mengetahui, Allah yang jadikan manusia, Allah pula yang tahu di mana manusia ini mampu bisa mendapatkan nilai bahagia, nilai jaya dan nilai kesuksesan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah Maha mengetahui. Sebab Allah yang jadikan kita manusia, Allah yang ciptakan alam ini, Allah yang jadikan nilai bahagia, Allah yang jadikan nilai di luar bahagia, maka Allah pula yang tahu bagaimana manusia bisa mendapatkan bahagia. Rupanya bahagia itu ada dalam salat, tenang itu ada dalam salat, qurrah aini yang dijadikan Nabi itu ada dalam salat. Bagaimana kita bisa mencapai kesemuanya ini? Tentu memperbaiki sembahyang, jalan utama untuk mencapai hakikat sembahyang itu sendiri. Mana hakikat sembahyang? Aqimis salat lidzikri. Sebahagiannya mendirikan sembahyang hakikatnya untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana bisa ingat kepada Allah? Andai sembahyang kita tidak kita jaga tertib, syarat dan rukunnya. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian ketahui aku sembahyang. Bagaimana buat Nabi sembahyang? Bagaimana kaifiah Nabi sembahyang? Bagaimana cara yang dipelihara Nabi dalam sembahyang? Andai secara tafsir Nabi tidak membagi rukun sembahyang kepada qauli, qalbi, fi'li, tapi dari perbuatan Nabi, ulama istiqra. Diistiqra oleh ulama, dipahami oleh ulama, difikir oleh ulama, timbullah pemikiran ulama dari cara buat Nabi sembahyang. Rukun sembahyang dibagi kepada 3 pembahagian. Ada rukun kalbi namanya, ada rukun qauli namanya, ada rukun fi'li namanya. Batal sembahyang meletakkan rukun kalbi kepada qauli. Batal sembahyang meletakkan rukun fi'li kepada qauli. Batal sembahyang meletakkan rukun qauli kepada kalbi. Misal, mana rukun qauli? Salah satu dalam sembahyang, takbiratil ula. Idza kunta ila salati fakabbir, kata Nabi. Apabila kamu berdiri kepada sembahyang, fakabbir, maka bertakbirlah kamu. Takbir ula, takbir yang pertama yang kita kenal dengan takbiratil ihram, menjadi rukun qauli dalam sembahyang. Ketika rukun qauli kita bandingkan kepada qalbi, salah satu perkara yang membatalkan sembahyang, tak sah sembahyang. Idealnya rukun qauli itu bacaan dengan lisan, bacaan dengan lidah. Nabi perintahkan dengan perkataan. Idza kunta ila salati fakabbir. Amar yang ada dalam hadis ini, amar untuk buat dengan lidah, sebab dia takbir, dan takbir yang dimaksud adalah takbir dengan lisan. Maka takbir pula menjadi rukun bahagian dalam sembahyang ketika kita palingkan